Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa hadirat Tuhan itu adalah inisiatif Tuhan untuk ada di antara kita. Ada di antara kita. Dia yang datang ada di antara kita, tinggal bersama-sama dengan kita, mengerjakan keselamatan bagi kita, tetapi sekaligus dia mau hidup bersama-sama dengan kita. Buat sedikit, shalom. Saudara-saudara, saya belum masuk di teks. Saya mau ajak kita untuk memahami duluan sebuah kesalahan berpikir dalam kehidupan banyak orang percaya. Tema ini nih baik sekali, mengejar hadirmu, hadiratmu. Tapi pertanyaannya adalah ketika tema ini disampaikan, banyak orang berpikir hadirat Tuhan itu ada di sana. Hadirat Tuhan itu ada di gereja, hadirat Tuhan ada di ibadah pemuda, hadirat Tuhan ada pada ibadah-ibadah penyegaran iman. Begini banyak orang berpikir begitu. Sesungguhnya tidak begitu. Saya mau sampaikan kepada saudara bahwa hadirat Tuhan itu adalah inisiatif Tuhan untuk ada di antara kita. Ada di antara kita. Dia yang datang ada di antara kita, tinggal bersama-sama dengan kita, mengerjakan keselamatan bagi kita, tetapi sekaligus dia mau hidup bersama-sama dengan kita. Jemaat, di sini tidak ada jemaat. Ini waktu sembunyi. Jemaat, kalau Tuhan tinggal bersama-sama dengan kita, berarti ada hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan siapa punya mau, bukan siapa punya mau. Banyak orang ketika di ibadah dia ikut Tuhan punya mau, waktu keluar dari ibadah dia ikut siapa punya mau. Di rayon 5 ada, dia majelis atau pemuda. Jadi hadirat Tuhan itu ada di sini, kehadiran dia di tengah-tengah kita. Jemaat, jemaat. Kalau ada suami istri bertengkar di rayon 5 ini, ada suami istri pernah bertengkar terus-terus? Ada kok tidak? Dompet rumah dekat-dekat situ. Jemaat, kalau suami istri bertengkar, pendeta datang, biar dong ada sementara bakalai, bapuku, bakisu di situ. Tiba-tiba pendeta bilang, "Shalom." Itu tiba-tiba don buah baik. Aduh, shalom Bapak, shalom, aduh, shalom, mari teh. Itu baru pendeta. Apalagi kalau saudara lihat kalau Tuhan ada dekat dengan kita. Baru pendeta kita badame, apalagi setiap kali suami terlalu marah mau tampilin dia istri ini, untung baik Tuhan kok tidak setiap kali istri terlalu marah mau maki dia suami dia Bapak, untung baik Tuhan. Saudara lihat kalau hadirat Tuhan dekat dengan kita, kita mau melakukan sesuatu yang tidak pas dan Tuhan pun mau, itu kita pikir. Amin kok? Jadi Tuhan hidup dalam kehidupan keseharian kita. Makanya teks ini saya mau pakai untuk mengajarkan kepada kita. Karena ini acaranya anak muda, saya pakai konsep tentang anak muda. Baik, jemaat. Paulus mengutus Timotius untuk jadi uskup di Efesus. Tapi Paulus tahu Timotius ini masih muda sekali. Bukan muda biasa-biasa. Ini muda air-air. Ini juga bukan air biasa, ini air tergenang. Ini muda, betul-betul. Apalagi di Efesus dia akan berhadapan dengan kira-kira 2 persoalan serius. Pertama, dia akan berjumpa dengan ajaran sesat. Apa? Yang kedua, dia akan berjumpa dengan orang-orang yang rasa diri pintar sekali. Orang yang rasa diri. Di sini juga ada. Rayon 5 yang ikut ibadah ini ada dulu. Oh, ini ada. Sudah ada ajaran sesat lagi, berjumpa dengan orang-orang yang rasa diri pintar. Sekarang untuk satu anak yang muda ini Paulus nasihat dia, Timotius, nanti kalau engkau sampai sana berjumpa dengan persoalan yang tidak gampang bagi seorang anak muda, kamu jangan takut. Memang dari dulu orang tua itu anggap remeh anak muda. Dari dulu anak muda itu dirasa hanya suka yang hura-hura. Anak muda itu kalau tarik tambang dong ikut, ibadah pemuda dong tidak ikut. Anak muda itu kalau pawai pasca dong ikut, ibadah pas Jumat itu dong tidak ikut. Nah, kira-kira dari dulu dong anggap anak muda tidak matang dan seterusnya. Tidak apa-apa. Tapi dia mau kasih tahu dia begini, Timotius, nanti kalau engkau sampai sana berjumpa dengan ajaran sesat dan orang-orang yang rasa diri sangat pintar, tidak usah berbantah-bantah dengan mereka. Tidak usah. Tidak usah bertengkar dengan mereka, tidak usah baku lawan dengan mereka. Lakukanlah satu hal, jadilah teladan. Sama-sama 1, 2, 3. Lebih kuat 1, 2, 3. Kasih tahu kawan di sebelah 1, 2, 3. Jadilah
Dengan keteladanan itu dia menyadari bahwa dia bersama-sama dengan Tuhan. Saudara, persoalan penting di zaman ini adalah jadilah teladan. Jadilah teladan. Saya pernah berefleksi dari Amsal berapa bicara bilang, belajar dari semut, dari pelanduk, dari belalang, dari cicak. Bayangkan, kalau manusia sudah tidak lagi menjadi tempat untuk orang belajar dengan baik, belajar saja di binatang. Karena banyak manusia yang sekarang sudah berubah. Begitu. Terus dia kasih tahu tingkatan-tingkatan dari keteladanan. Dia sebut 5, tapi itu sekaligus menjawab hadirat Tuhan dalam kehidupan kita tiap hari itu seperti apa. 1, engkau mesti jadi teladan dalam perkataanmu. Sama-sama 1, 2, 3, jadi teladan dalam perkataanmu. Kata-kata orang Kristen, kata-kata anak-anak muda Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan dia ada di hadirat Tuhan, kata-katanya yang keluar dari mulutnya mesti terukur. Melewati proses berpikir yang baik, melewati proses beriman yang baik, baru boleh berkata. Jemaat, Tuhan cipta manusia itu ada berapa mata? Berapa telinga? Mulut berapa? Dia punya maksud banyak. Salah satu adalah lihat 2 kali, dengar 2 kali, omong berapa kali? Lihat ulang-ulang, dengar ulang-ulang, omong berapa kali? Karena ada banyak orang tidak ada mata, tidak ada telinga, sama dia mulut 7. Tidak tahu apa-apa mau omong ke. Di sini ada kok tidak? Dia paham apa? Jangan. Jadi kalau ada anak muda Kristen, ada orang-orang percaya, bicara tapi tidak tahu apa-apa, dia sebenarnya geser hadirat Tuhan dari dia punya diri. Karena Tuhan mau orang yang bicara itu bicara karena tahu. Jangan. Di sini ada biasa gosip. Ada. Dia ada di sini. Coba lihat dia. Kenapa semua lihat saya? Ini orang NTT itu kalau dia mau gosip, bukan orang NTT, manusia di Indonesia nih banyak ini. Kalau dia mau gosip, dia biasa datang menyampaikan 2 kalimat pengantar yang mantap. Kalau dia mau omong orang, dia datang. Pertama, dia akan bilang begini, bukan kita mau omong orang. Bukan kita mau omong orang. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Dia bilang bukan kita mau omong orang, padahal itu. Yang kedua, dia datang, dia bilang begini, woi, sudah dengar kau belum? Pernah dengar itu kalimat? Betul. Yang omong ibu-ibu kau bapak-bapak. Siapa yang ngomong? Nah, itu dia persoalan. Nah, jemaat, dia punya nasihat sebenarnya ringan. Bagaimana perkataan orang Kristen menunjukkan bahwa dia ada di hadirat Tuhan. 1, mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Sama-sama. 1, 2, 3. Mulut orang Kristen tidak boleh tipu. Di sini ada yang tukang tipu. Dia ada duduk di sini. Laki-laki kok perempuan. Itu. Jemaat. Tipu itu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Apa? Tipu boleh kok tidak? Tipu boleh kok tidak? Kalau untuk kebaikan kita tipu boleh? Tidak boleh. Tidak ada tipu untuk tipu, itu tipu. Karena satu tipu melahirkan tipu baru. Contoh, kenapa tidak pergi pada pemuda? Dia bilang, saya sakit. Kita ketemu dia pun mama, kita bilang kakak ada sakit. Kan dia pun mama tidak tahu, tidak. Kita ketemu dia juga, kita bilang, kakak, mama bilang lu tidak sakit. Saya sakit tapi belum kasih tahu mama. Gitu. Satu tipu melahirkan tipu. Alkitab bilang, bapa dari segala penipu ialah Jadi pada waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama. Waktu kita tipu, kita pun bapa pun nama. Di rayon 5 ada yang dia pun bapa nama begitu. Jadi pertama, mulut orang Kristen jangan suka. Siapa yang tipu tuh biar dia mau berdoa, mau menyanyi, mau beribadah seperti apapun yang katanya hadirat Tuhan ada turun itu hilang karena tukang tipu. Coba, ini kisah lama, saudara tahu, tapi saya ulang saja. Ada satu anak kecil umur 1,5 tahun, dia baru belajar beromong. Ini anak dia punya bapak kepala desa. Ini anak setiap kali dia mau kencing, dia bilang dia minta tolong dia punya bapak yang kasih kencing. Tapi dia punya bapak kan pejabat, jadi dia punya bapak ajar dia punya anak bilang, adik,
Kalau Ade mau kencing, adik kasih bilang Ade mau menyanyi. Ini jurus berhasil. Setiap kali anak mau kencing dia datang bilang, papa, yo, Ade mau menyanyi. Nanti dia bapak sengaja putar-putar keluar, kas kencing itu anak, persoalan selesai. Satu saat dia bapak mama berangkat ke Jakarta, titipin anak di depo om. Tengah malam ini anak mau kencing, dia kasih bangun depo om, yo, Ade mau menyanyi. Depo om karena tidak tahu depo om, jangan teh ini sudah tengah malam. Wih, anak sudah tidak bisa. Om, kenapa? Ade mau menyanyi. Depo om yang tidur setiap pagi di sebelah gimana? Wih, ini anak rasa tidak bisa, dia sudah tidak tahan. Dia om, kenapa? Ade sudah tidak bisa. Ade harus menyanyi sudah. Depo om kan sudah kasihan toh. Depo om ya Ade, kalau begitu nak Ade menyanyi pelan-pelan di om pun telinga. Ini anak bangun, ini dia kencing di dia pompong telinga. Saya mau tanya, siapa yang salah? Om atau bapak? Om atau bapak? Bapak atau om? Om atau bapak? Kenapa bapak yang salah? Makanya supaya hadirat Tuhan itu ada tetap dengan kita. Kalau benar katakan, salah katakan, ya katakan, tidak katakan, menyanyi katakan, kencing katakan, berani yang kau rubah sedikit. Kan kasihan itu om tuh. Pendeta Yandi, kami di Horeb ini, kami yang ada di Rayon 5, kami tidak biasa tipu. Kami hanya biasa pakai dua kata, sebenarnya dan tapi. Woy, kenapa tidak ikut gereja? Sebenarnya saya tiba. Tapi kalau tetapi gereja. Kenapa tidak terima jadi pengurus pemuda? Sebenarnya saya terima Bapak. Tapi kalau tetapi. Jadi kalau sebentar pulang dari sini, ketemu jemaat yang sebenarnya harus datang tapi dia tidak datang, terus dia bilang, kenapa tidak ikut KPI? Terus dia bilang, sudah. Lu tidak usah om, saya sudah tahu. Di sini ada yang biasa pakai sebenarnya dan tapi. Ada. Dia suku. Masa mulai menuduh sudah. Itu satu. Mulut orang Kristen yang mau tetap tinggal di dalam hadirat Allah, dia mesti tidak boleh. Kedua, mulut orang Kristen itu tidak boleh maki, tidak boleh. Di sini ada yang tukang maki, dia tanta-tanta kok om. Apa? Tanta-tanta. Badan agak besar kok. Jangan. Tidak boleh bamaki. Saya punya definisi sendiri soal bamaki. Bamaki ialah mengeluarkan barang-barang yang tidak perlu dikeluarkan. Itu para don yang di situ omong supaya kenapa? Kalau ada anak kecil dia bamaki, anak yang tadi umur 1 tahun setengah itu yang tadi itu. Kalau dia bamaki tanpa kita setuju, kita masih bisa terima karena dia mungkin tidak mengerti kan. Anak kecil itu kalau dia baru mandi habis, biar dia tidak pakai apa-apa. Dia pun bapak dan mama pun tamu ada, dia bisa keluar gitu. Karena dia tidak mengerti. Betul? Tapi coba dia pun bapak. Coba waktu mandi habis, terus ibu-ibu wanita gemitong ada latihan lagu di situ. Terus waktu keluar, baru dia bilang, hai bestia. Nah itu. Jemaat. Untuk apa saudara ikut ibadah, hadirat katanya turun pada saudara, tapi kemudian hadirat itu tidak terjaga hanya karena mulut yang suka. Di sini ada yang tukang memaki. Satu kata sama-sama, bertobatlah. Kalau tidak bertobat minimal berobatlah. Itu ada sakit berat itu. Ini orang dong itu terlalu banyak memaki. Akhirnya otobel di situ dia berbilang. Pas memaki begitu ada pendeta di sini. Ampun. Imam pendeta ini hanya di mulut, di hati. Omong kosong. Alkitab mengatakan apa yang keluar dari mulutmu adalah gambaran dari. Amin kok. Ketiga, mulut orang Kristen itu tidak boleh membuli. Tidak boleh apa? Yang tukang olok-olok orang itu. Pemuda Rayon 5 ada yang tukang olok-olok orang. Don juga termasuk panitia. Kita ini kadang-kadang karena terlalu akrab, tukang ngomong sembarang, akhirnya bawa olok itu menjadi hal yang kebiasa-biasa. Takal kawan satu kulit hitam kita panggil dia Black. Betul. Di sini ada.
yang kulit hitam datang bilang, "Shalom." Terus kita bilang, "Suara ada mau orang." Itu olok orang itu. Amin kok. Di sini ada yang tukang olok-olok orang. Baru ketawa setengah mati olok orang. Itu. Hanya tagal-tagal kita pun tukang olok tuh, hadirat Tuhan itu jauh dari kita. Saudara pikir ketika saudara menyembahnya dalam roh dan kebenaran, kemudian itu tetap tinggal dengan mulut yang seperti itu? Saudara tahu, ketika Paulus nasihat jemaat di Korintus tentang tubuh yang bait Allah, salah satu yang mau kasih tahu, mulut yang bersih itu sebenarnya bukan soal mulut sikat gigi, kok tidak. Sikat gigi 1 hari 24 kali mau tukang maki. Maka yang disebut mulut kotor itu mulut yang suka omong sembarang itu. Jelas kok? Amin kok? Jemaat, ini anak muda dong, kadang-kadang memang kreatif, tapi dong pun kreatif ini kadang taruh di bahasa yang sembarang. Ada oto satu mikrolet lain apa warna putih, tapi oto masih mungkin suruh rusak. Itu di dia pun pintu sopir itu tulis bagus memakai, tulis begini, kalau mau umur panjang pura-puralah tuli. Ya saya bayangkan, oh mungkin supaya kalau orang ngomong, nah terus saya bayangkan ternyata bukan itu yang dia maksud. Ada sambung di bawah. Kalau mau umur panjang, pura-puralah tuli. Dia sambung supaya kalau Tuhan panggil, lu tidak dengar kau jalan terus. Saya bilang manusia macam begini ini Tuhan tidak panggil. Dia pi sendiri. Kemungkinan besar dia lewat Liliba nanti. Kadang-kadang kita ini terlalu makan puji kok omong sembarang sah. Betul. Anak muda. Supaya malas pergi gereja lagi, baru tiba-tiba don minum sopi di bawah situ, minum. Terus pendeta itu, "Woi, buat apa?" Perjamuan. Kira itu kata perjamuan itu diambil dari kita pemakan puji dong. Itu perjamuan itu diambil dari refleksi yang paling dalam tentang pengorbanan Tuhan Yesus bagi kita. Bukan duduk makan puji omong di situ. Sembarang. Di sini ada begitu. Ada di sini. Tunjuk kami dia. Sembarang. Yang pertama saudara, supaya hadirat Tuhan itu tetap terjaga, pakai itu mulut itu untuk hal yang bermanfaat. Amin kok. Engkau mesti jadi teladan dalam sama-sama perkataan. Kedua, engkau mesti jadi teladan dalam tingkah lakumu. Jadi teladan dalam apa? Batu uji dari kata-kata ialah tindakan. Orang mungkin bisa berkata-kata dengan bagus, waktu uji dengan tindakan belum tentu bagus. Ada 100 orang berkata-kata dengan bagus, waktu uji dengan tindakan tetap 100 atau turun. Karena kita mungkin berkata-kata dengan bagus. Jemaat, kami berbagi dan mengajar ilmu homiletika, ilmu berkhotbah. Orang tanya saya, "Pendeta, khotbah yang bagus itu yang mana?" Saya lupa maksud. Khotbah yang bagus itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air. Saya bilang, khotbah yang bagus itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik ialah omong karmana, bikin karmana. Karena omong karmana, bikin begitu. Jangan omong lain bikin. Ada orang yang bukan sekedar omong lain bikin lain. Ada yang malah pikir lain, omong lain, bikin lain. Hasilnya kelainan. Jadi kalau saudara ketemu orang kelainan itu kan tidak lurus semua. Jemaah, pada akhirnya iman itu dinyatakan dalam tindakan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya. Jemaah, misalnya tadi pendeta sudah tahu khotbah apa lakukan. Tapi misalnya anak dong, sarjana pertanian, dia harus tahu tanam tomat. Untuk apa dia wisuda sarjana pertanian bikin pesta? Tidak bisa tanam tomat. Sarjana peternakan, tulis besar-besar, bikin syukuran besar-besar, tidak tahu kas kawin babi. Karena mana sudah sarjana peternakan? Amin kok. Sarjana olahraga, terus kita bilang, "Kakak, sarjana olahraga?" "Iya."
Coba kakak roll. Coba kakak koprol. Coba kakak salto. Terus lalu kita pegang ini ilmu dong supaya apa? Jelas, Pak? Jadi untuk hadirat Tuhan itu terjaga. Apa yang sudah kita tahu, lakukan saja. Amin kok. Sudah dua. Tindakan. Kata-kata yang bagus harus dengan tindakan yang bagus. Jangan kata-kata bagus, tindakan tidak bagus. Ada orang yang dia pun kalimat tentu mantap sekali, bagus sekali, mantap. Tindakan tidak bagus. Tidak bagus. Ketiga, setelah tindakan sudah bagus, dia naik. Engkau mesti jadi teladan dalam kasih. Teladan dalam kasih itu penting. Kenapa saudara-saudara? Semua tindakan yang sudah bagus belum tentu didasarkan pada kasih, belum tentu. Semua tindakan mungkin sudah bagus, dia penuh kasih, belum tentu. Makanya Paulus bilang, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk dan bukan untuk jemaat. Ingat bahwa tidak semua senyum tulus. Saya datang, saya bilang slow, dia bilang slow. Saya lewat Morseparwit, dia belum kelihatan bagus, tapi belum tentu dibangun di atas motivasi yang benar. Amin kok. Jemaat, saya khotbah ini bank-bank semua di Kota Kupang. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank, don cantik-cantik semua. Mau lihat jauh, kau lihat dekat, tetap cantik. Don pakai pakaian bagus-bagus. Kerja di ruangan yang tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Wih, kita di bank ini macam kita tidak mau pulang. Kita mau lihat terus muka begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali dong bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus kita tanya dong, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang waktu bangun pagi, pas bangun tidur, dia lihat tipe suami bangun, dia langsung bilang, selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Jadi, tindakan yang bagus harus didasarkan pada kasih. Betul atau tidak? Kalau tidak itu hanya pencitraan. Betul atau tidak? Jemaah, hukum Taurat itu ada 10. Ada berapa? Dari 10 itu dikeluarkan jadi 613 pasal. Berapa? Dari 613 pasal itu masih ada ribuan peraturan hidup setiap hari. Tuhan Yesus menyimpulkan itu semua dalam 2 kalimat saja, mengasihi Tuhan dan mengasihi. Dari 2 kalimat itu Tuhan menyimpulkan dia dalam satu kata saja, KASIH. Dibaca? Hafal. Kasih ialah. Omong. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Kita ulang, kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi kebencian. Dengar rujukannya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Apakah Tuhan Allah mengasihi dunia? Betul? Apakah dunia mengasihi Tuhan Allah? Tidak. Lalu apakah karena dunia tidak mengasihi Tuhan Allah, Tuhan Allah berhenti mengasihi dunia? Apakah Tuhan Allah membenci dunia? Tidak. Saudara lihat, kasih tidak terpatahkan. Supaya saya tidak boleh omong di satu orang bilang, Bapak, saya terlalu hargai Bapak, tapi sewaktu saya tahu Bapak punya sifat asli model begini, maaf saja, maaf. Itu bukan kasih, egois. Sebab kalau engkau hanya bisa mengasihi orang yang mengasihi engkau, apakah jasamu? Karena orang berdosa pun bisa melakukan itu. Kasih ialah kebaikan, tidak terpatahkan oleh apapun, tidak akan berubah menjadi. Batu uji dari tindakan adalah saya mau ini contoh yang paling bagus nih, hanya bisa kita tanya di ibu-ibu, orang tua dong. Saya mau tanya dulu, tolong jawab jujur. Ibu-ibu, isin tidak ada itu. Ini SMP Sinar Pancasila semua. Ibu-ibu, melahirkan itu sakit atau tidak? Terlalu sakit. Mau melahirkan normal atau abnormal tetap sakit. Ya sesar itu abnormal toh. Waktu mama dong sakit melahirkan, anak-anak mesti dengar, anak-anak kamu kecil-kecilin, kamu yang baju hitam dengar. Orang tua itu sakit melahirkan, kami yang suami saya tidak bisa bikin apa-apa. Mama sakit melahirkan, kami suami hanya dari luar, kok tangan taruh di kepala, baru dia bilang, yes. Sudah bilang Yesus, dia bayangkan kiri-kiri anak muka ke siapa. Tidak bantu.
Betul kok tidak? Jemaat, anak-anak, saya mau kasih kamu, waktu kamu lahir, kamu tuh tidak tahu apa-apa. Kamu hanya bisa menangis. Waktu kamu menangis tuh orang tua hanya pikir, kalau bukan basah, pasti lapar. Hanya itu. Kamu punya jam tidur, orang tua punya jam. Orang tua pun jam tidur, kamu punya jam. Banyak orang tua tidak tidur gara-gara kamu. Jam 3 pagi dulu dia pun bapak mama ada goyang-goyang begini. Betul kok tidak? Sudah sempoyongan tidak bisa tidur lagi. Seringkali ini ibu-ibu dipaksa lagi menjadi penyanyi. Sehingga dompu lagu itu seringkali tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak bobok digigit, padahal justru kalau anak bobok itu baru nyamuk gigit. Kalau anak ada lari-lari, nyamuk mana gigit dia? Tapi sudahlah. Tapi saya bakal, anak-anak. Kamu dulu lahir itu, kamu yang kecil-kecil ini, yang bagi hitam juga ini. Pentir dulu ini. Kamu tidak tahu beromong. Orang tua yang ajar kamu beromong satu-satu suku kata. Ma, pa. Tapi waktu dong sudah besar begini, dong ada suka beromong dan dong pun bapak mama. Ada suka om dan dong pun bapak mama. Suka kok tidak? Dong lebih suka beromong dengan pertanyaannya, siapa suruh kas makan dong? Siapa suruh kas makan dong? Coba. Karena apa? Kasih tidak terbatas. Betul kok tidak? Sudah dengar itu. Anak-anak, kamu lahir kamu tidak bisa jalan. Orang tua yang ada kamu jalan, pegang di tangan baru mulai te itu jalan belakang itu. Tapi sayang, ketika dong sudah besar-besar begini, sudah SMP, SMA, kuliah semester 1, dong ada suka jalan dengan bapak mama? Ada suka jalan dengan bapak mama? Dong lebih suka jalan dengan kawan. Siapa suruh kasih makan? Karena apa coba? Kasih tidak terpatahkan. Amin kok. Jadi kalau orang mau tetap hadirat Allah ada, mesti penuh kasih. Siapa melakukan kasih, dia berhadapan-hadapan dengan Tuhan, kata firman. Bagaya menyanyi kasih, khotbah kasih, pulang istri bu ini bangka. Lalu saudara bilang kita mengejar hadir. Ini anak sekarang dong ini jo, baru pacaran saja pakai kekerasan dalam pacaran. Ini ada dong ini. Kasar kampungnya nggak berhenti. Dong tidak pakai helm, kodong naik motor yang tinggi besar, nama apa? Kuda? Apa? Galis dong naik, bakalai di atas motor, putar jalur 40, soalnya lama laki-laki stop. Betul. Kak, turun. Anak muda, orang tua tuh punya ekspektasi, harapan yang cukup besar buat kamu. Orang tua bilang, anak, kami sudah petani, kamu harus jadi pegawai. Anak, asal kamu mau sekolah tinggi, biar kami orang tua ikat perut tidak apa-apa. Orang tua begitu tuh. Orang tua kalau sampai omong ikat perut itu, bukan berarti dong mau pakai staging. Tapi dong utang gara-gara kamu. Anak muda, kamu ada pegang handphone Android? Utang. Itu utang. Pulang tanya mah, tahu dong urusan dengan koperasi mana hubungan itu? Karena dong mau lihat dong anak itu kasih ini terlalu kuat nah. Anak muda, yang rayon 5 anak muda, ada yang pakai motor, metik, utang. Kok siapa orang tua yang beli motor ke suka setengah meter coba? Motor potong baru bayar 3 kali dia pun kaca Spinson ada. Karena itu saya ngusung ke apa kok? Betul mama dong. Orang tua kirimin anak dong di Surabaya ke sekolah asal kau dong ada telepon. Don telepon pada waktu mama dong tahu. Uang habis nih berapa pagi buta dia pun mama pun telepon bunyi teneng. Terus dia mama angkat, salam saya. Iya salam mama. Kenapa? Iya mama ada baik-baik kok. Iya kenapa? Tadi malam kakak ada mimpi mama.
Terus pas dia bilang tadi malam kakak ada mimpi mama, mama langsung yang kakak mau berapa nak omongnya. Ini mas pagi ini. Kasih kalau hadirat Allah mau tetap ada, KASIH dibaca. Orang tua tuh sering bilang begini, busuk-busuk juga kita puan anak, busuk-busuk juga kita puan. Pernah dengar itu kalimat? Saya juga pernah dengar. Itu yang buat saya mau tanya orang tua, kenapa bilang kita busuk? Kasih tidak terpatahkan. Amin kah? Jadi saudara lihat pada akhirnya hadirat Allah berkaitan dengan apa yang kita lakukan tiap-tiap hari. Kata-kata kita tuh, ini tindakan kita, ada kasih ke tidak? Ini saya kasih masukan beberapa pengurus pemuda. Saya kasih saudara, dong itu kalau mau Paskah, mau Natal, dong dicatat ini orang-orang nenek-nenek, janda-janda dong pun nama toh, terus dan janji pergi gereja. Pas mau habis gereja ada pengumuman untuk para penerima diakonia supaya bersabar sebentar setelah ibadah ini. Woi, yang sehat saya mau sepulang kasih dengan nenek-nenek tuan. Baru dong mulai panggil satu-satu. Nenek Manobe. Langsung nenek Manobe kan ada di dalam negeri. Sampai judong angka ame kantong merah satu isi beras, gula, minyak, dong kasih makan ini menobis. Ada saya nenek-nenek kita foto dulu kita foto. Saya mau tanya, kalau misalnya antar langsung di rumah bisa ke tidak? Kalau misalnya untuk kepentingan dokumentasi fotonya di rumah bisa ke tidak? Lalu kenapa kamu panggil saya punya datang di gereja? Hah? Kalau saya punya ada apa-apa kamu tanggung jawab? Kalau kasih itu total, amin kok tidak? Kira apa kok? Pada akhirnya hadirat Tuhan Allah itu berkaitan dengan apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Amin kok? Seberapa? Yang tadi kau tertawa apa? Seberapa? Satu. Perkataan. Dia nenek saya ngomongin. Satu apa? Dua. Tiga. Makasih ya mama. Betul ke mama di sini pendiam-pendiam. Ikut dong ke tidak yakin, non tidak ya kalau betul ke yakin. 4. Jemaat. Jadilah teladan dalam kesetiaanmu. Teladan dalam batu uji dari kasih adalah setia. Ada orang ada kasih tapi tidak setia. Dia mengasihi semua. Kenapa saudara kesenang? Nah, jemaat, kita yang anggota SIDI tambah majelis, anggota SIDI dan majelis itu kan biasa waktu diperadabkan kan tanya bilang begini, apakah jawabmu? Betul? Kan kita suka jawab bilang apa? Ya, saya percaya dan dengan ya saya percaya dan berjanji dengan segenap hati itu punya pengertian ada 3. Salah satunya berkaitan dengan yang poin ini. Ya, saya percaya dan berjanji dengan segenap hati itu berkaitan dengan kalau saya jawab ya, itu karena saya benar-benar percaya. Kalau saya tidak percaya, saya tidak akan bicara ini di hadapan banyak orang, apalagi di hadapan Tuhan. Apa yang kau percaya? Saya percaya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Saya percaya Dia membentuk saya. Saya percaya saya berdosa tapi Tuhan menebus saya. Saya percaya Dia menyiapkan surga bagi saya. Saya percaya Dia punya rancangan lebih baik dari apa yang saya pikirkan. Itu yang buat saya bilang, iya saya percaya. Tapi yang kedua, kaitan dengan kesetiaan. Saya menjawab ya, bukan sekedar untuk bahwa saya percaya. Tapi yang kedua, saya menjawab ya untuk masuk dalam persekutuan. Banyak yang jawab ya habis hilang. Di Horeb ada. Yang dia ya habis dia tidak gereja. 1 tahun dia gereja 2 kali. Natal 1 kali, Paskah 1 kali. Makanya dia pun nama jemaat karena Natal 1 kali, Paskah 1 kali, dia singkatan tambah panjang. Napas 1-1. Kalau sudah napas 1-1 tiba-tiba ingat Tuhan. Di Horeb ada. Di Rayon 5 ada. Ada. Siapa pembapa? Ya habis masuk.
Ini separuh dia ya habis, dia Horeb, dia gereja keliling semua denominasi Kristen yang ada di dunia yang fana ini. Baru terakhir dia pulang kembali, bilang, ini jemaat, saya dulu termasuk yang oker gereja. Nah, ya tuh habis masuk. Yang ketiga, saya menjawab ya, bukan sekedar masuk, tapi siap diatur, itu tanda kesetiaan. Ada orang yang mau masuk tapi tidak mau diatur. Dia mau atur diri sendiri. Bayangkan kalau satu ini rayon ini berapa kakak? Nah, 99 masing-masing mau atur kakak sendiri. Dari 99 ada masing-masing 2 anggota sini, masing-masing atur diri sendiri. Ya hancur. Kesetiaan. Kesetiaan itu komitmen satu hari demi satu hari, satu hari demi satu hari, satu hari demi satu hari. Kesetiaan itu berkaitan dengan komitmen terhadap diri sendiri, orang lain, dan juga kepada Tuhan. Dia tidak terpisah. Bagaimana saudara bilang ada hadirat Tuhan tapi Anda tidak setia? Komitmen. Ada satu ibu, istri, dia bilang dia pun suami, Papa, kenapa? Bapak ini sudah tidak seperti yang dulu lagi. Bapak sudah berubah. Kenapa mama bilang begitu? Iya, Bapak berubah. Coba mama sebut Bapak berubah di mana? Bapak ini dulu sedikit-sedikit ajak mama makan nabas. Dulu sedikit-sedikit Papa ajak mama beli pakaian RB. Bapak malah yang jawab bilang apa lagi? Fix saya. Fix. Yang L ada kok. Fix. Dulu tuh Bapak kalau sedikit-sedikit datang tutup mata baru. Tutup mata. Bah. Tapi kenapa sekarang Bapak sudah berubah? Bapak tidak begitu. Bapak sudah tidak setia. Terus dia punya suami, Mama, coba Mama pikir baik-baik. Coba Mama pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang kalau dia sudah dapat ikan, dia masih buang umpan? Dia pikir, oh, jadi selama ini Bapak hanya umpan-umpan. Selama ini Bapak pikir mana ikan? Pas mau tidur malam, dia pun istri masuk kamar, kunci pintu, kasih mati lampu. Suami datang mau buka pintu, sana bisa, dia pun suami bilang, Mama, iya, kenapa? Buka pintu dong. Tidak. Mama, yuk lu tidur di luar. Mama, kenapa bikin Bapak begini? Kita dua ini suami istri, kenapa kunci Bapak di luar? Dia pun istri bilang, Bapak, coba Bapak pikir baik-baik. Coba Bapak pikir. Nelayan mana? Nelayan mana yang mau tidur dan depu ikan? Setia itu komitmen terus menerus, toh. Amin, toh. Anak muda, anak muda, kamu itu tidak usah terlalu buru-buru mau nikah, tidak usah. Nikmati dulu kamu masa muda ini, nikmati kamu pelayanan dulu. Sudah dengar? Kita semua manja lagi. Nikmati dulu. Sebenarnya kadang-kadang kalau sini ke orang beta tanya, kamu dua besok nikah? Iya. Rencana cerai kapan? Dia bilang tidak akan. Saya bilang, iya baik. Ada banyak pasangan mau nikah bilang tidak cerai. Baru mau masuk 3 tahun dan datang dengan Bapak. Mah, itu lebih potong kawin dari setan. Lebih dari setan. Pikir baik. Anak muda. Ada satu potongan video satu yang beredar sangat luas ketika waktu saya ingat saya waktu tanggal 1 Januari di Esau. Saya bilang, waktu masih pacaran itu beda dengan sunika, beda. Saya nasihat banyak orang muda, anak muda, ingat, yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua itu dia pun madu suhan. Itu tinggal dia pun lebar. Bosong kira ada enak. Dong pun cara bapak, orang tua. Di sini ada anak-anak yang tak salah sedikit dengan orang tua dia banting pintu, ada. Itu ada dong di sini. Saya kasih tahu kamu. Kamu yang banting pintu itu karena kamu belum tahu harga pintu berapa. Kalau kamu tahu harga pintu apalagi kayu jati, kamu akan tutup dengan hati-hati. Omong untuk dia pembaik mah banting pintu. Tidak mau makan. Aduh. Mati-mati. Orang tua itu dong kasih besar kamu. Ini laki-laki dong satu.
Orang tua jaga dia, sat biji saya begini biar kakak jaga bapak dan mama perasaan saya. Pacaran ambil satu nona di rumah tidak tahu kerja, di nona rumah dia tofa. Dia tofa rumput. Dia pun mama lewat di pasar dia, laku banget. Itu nona pun mama bilang, namanya mau dengan orang puana nona. Ada laki-laki yang begitu di sini. Cocok tunjuk aneh dia ke itu. Weh, jaga orang tua pun perasaan sedikit. Ada potongan video satu, beda antara menikah dengan masih pacaran. Waktu masih pacaran itu beta kasih tahu kamu. Laki-laki itu bisa datang, apalagi kalau pas bulan Februari. Itu bulan apa? Itu bulan kedua. Di bulan Februari itu laki-laki datang bisa bawa bunga. Dia bisa sembunyi di belakang, dia bisa berlutut dengan romantis sekali, dia bisa bilang I love you. Itu pacaran. Sunika paling-paling dia pulang dia bawa bunga pepaya. Dia buang saat di situ dan lu tulis kalau makan. Papa, beta tadi sudah makan dengan kawan bang di aroma. Waktu masih pacaran, jalan de nona terantuk sedikit di batu, yang laki-laki bisa marah batu. Batu lo lu bikin beta buayang. Pacaran. Sudah nikah, jalan sama-sama ke yang nona terantuk di batu, dia bilang, lu mata taruh di mana? Dasar tangan. Jadi akan ada berubah. Kesetiaan itu lebih kuat dari itu. Waktu masih pacaran, yang perempuan belum jatuh, yang laki-laki sudah tangkap. Kadang-kadang pakai minta tolong, non, ya jatuh dah saya. Pacaran, sunika naik motor sama-sama tabrak anjing kok jatuh. Yang laki-laki andel motor, dia tidak andel non. Dia pun istri protes, papa kenapa ambil motor tidak ambil mama? Aduh sayang minta maaf apa? Sayang sulunas tapi motor. Dia masih 17 kali dia. Akan berubah. Kesetiaan itu proses terus menerus. Amin kok. Di sini setia semua. Nah, masa ada hadirat Allah tanpa kesetiaan? Setia. Saudara tidak tahu lagu ini? Nah, kenapa suruh saya solo? 3, 4. Setia. Sambil tepuk tangan. Seperti siapa? Setia sampai kapan? Apakah balas? Untuk apa? Karena itu setia sampai kapan? Setia sampai mati. Begitu. Super apa? Kenapa pikir lama beromongan Pak? Super apa? 1. Teladan dalam 2, 3, 4. Sekarang yang kelima. Engkau mesti jadi teladan dalam kesucianmu. Sama-sama. Teladan dalam kesucianmu. Ini yang paling tinggi. Batu uji dari setia adalah menjaga kesucian. Banyak orang mungkin setia, tapi tidak menjaga kekudusan hidup. Jemaat, anak muda, ada di antara kita yang dia punya HP pola rumit, yang harus pakai sidik jari atau kontak mata dulu. Ada. Dia polisi. Rahasia negara apa yang taruh di situ kalau harus pakai sidik jari baru terbuka? Kenapa lihat saya? Jemaah, kenapa kesucian menjadi sesuatu yang sangat penting? Dengar, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus, mau datang kepada Dia harus datang dalam kekudusan. Kenapa? Yang kudus tidak dapat bersatu dengan yang tidak kudus. Tanggalkanlah kasutmu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah. Banyak orang bisa punya aktivitas rohani, tapi belum tentu menjaga kekudusan hidup. Belum tentu. Yang gelap tidak dapat bersatu dengan yang terang. Yang menarik adalah
perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan. Itu urusan kita dengan manusia. Waktu bicara tentang kesucian, itu urusan kita dengan Tuhan. Manusia melihat yang kelihatan, Tuhan menyelidiki hati. Jemaat tidak akan pernah mendengar pendeta Yandi pencuri. Saudara, saya garansi, saudara tidak akan pernah dapat berita pendeta Yandi pencuri. Tidak akan. Koma. Tapi saudara tidak tahu apa yang tersimpan dalam hati saya ketika saya menginginkan orang lain punya berkat. Itu Tuhan yang tahu. Karena itu kesucian menjadi sesuatu yang penting dalam kaitan dalam kita menjaga hadirat Tuhan. Amin. Saudara, kalau pergi ke gereja 31 Desember. Kan gereja biasa kalau 31 Desember jam berapa? Jam berapa? 6 atau 7. Kan kita sampai di sana kan lampu su agak redup, baru ada bunyi musik klasik. Teng 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 teng. Terus ada puisi. Tidak terasa. Saya dalam hati, lu tidak rasa. Ini 365 hari. Rasa kok tidak? Kenapa bilang tidak rasa? Bla 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 bla. Terus dia bilang begini. Tahun lalu, tahun lama segera akan berlalu. Mari kita tulis catatan-catatan dosa kita. Biar dia berlalu dengan perginya tahun lama. Tahun baru, hari baru, hidup baru, semangat baru. Maka dorang mulai tulis catatan-catatan dosa. Ada yang tulis 5, ada yang 10, ada yang pakai menangis. Terus habis itu dia ikat baik-baik, lipat, bukan buang juga. Keluar masih pakai berdoa, bernyanyi. Mampirlah dengar doa. Habis itu dia mulai dibakar ini catatan dosa. Ini 31 Desember ini. Masuk minggu kedua bulan Februari dia gila ulang. Lebih parah dari tahun lalu. Banyak yang bilang, Pak Pendeta, beta mulai berhenti. Sudah berhenti rokok belum? Sudah Pak, beta sudah dulu 2 bungkus. Sekarang turun-turun, lain 3 batang sesuatu. Minggu depan 3 bungkus. Nah, apa maksudnya? Kita tidak kuat menjaga kekudusan. Kenapa? Saya mau tanya jemaat, kalau kita diterang, bisa lihat orang digelap? Bisa atau tidak? Orang digelap, bisa lihat kita diterang? Lalu kenapa orang diterang seringkali pindah pergi gelap? Karena dong suka melakukan yang begini. Apa itu dia pun nama? Meluy. Di sini ada yang biasa meluy. Kalau dia sudah begini, ini tidak lama dia akan bilang begini. Jadi berjamaah itu meluy itu. Akhirnya yang diterang kembali ke anak muda. Terang atau gelap? Gelap atau terang? Yakin terang? Amin. Terang atau gelap? Betul. Berarti terang, amin. Lalu kenapa kamu pacaran di gelap-gelap? Hadirat apa yang ada di itu gelap itu? Ya saudara-saudara, itu bukan hal yang main-main kan? Ini anak nona don jusat. Menikahlah dengan laki-laki yang takut Tuhan. Dia membawa engkau menikmati kebahagiaan surgawi. Dia tidak akan menyakiti engkau. Makanya ada kampung Nyongdong itu ikut ibadah pemuda. Kata dia, Kak, ibadah pemuda. Dia bilang, ibadah. Dia tidak mau, ibadah. Nanti kalau dia tidak mau, baru kasih dia, ada kue. Kamu mau apa? Mau bagaya yang di pulau sini yang kamu andalkan? Tidak habis, tidak makan les, tidak makan les. Ada 2 rumah ini jauh dari gereja, dekat hutan. Yang satu punya anak perempuan, satu punya anak laki-laki. Yang punya anak perempuan datang ke yang anak laki-laki bilang, "Hei kakak, hari-hari minggu ini kakak tolong jemput kakak Pak Adi Nona antar pergi sekolah minggu ya." Yang laki-laki hari minggu jemput ini Nona bawa pergi sekolah minggu. Sampai di sekolah minggu, yang perempuan masuk ke sekolah minggu,
Yang laki-laki duduk main kelereng di luar. Pulang dong, pulang sama-sama. Jadi remaja ikut katekisasi, yang laki-laki setia jemput antar pergi gereja, yang nona masuk ikut katekisasi, yang laki-laki di luar kok isap rokok dan depo kawan. Rupa-rupanya dorang dua jodoh, dorang dua menikah. Setelah menikah, yang perempuan terpilih jadi majelis gereja, pendeta, pendetua, diaken, pengajar. Wah, itu mau ibadah di rayon manapun, hujan, badai, seroja, yang laki-laki tetap antar. Tapi sampai sana, yang ibu masuk kok pimpin ibadah, dia pun suami main kartu di luar dan kawan nongkot. Satu saat dong mati-mati sama-sama. Dalam perjalanan menuju pintu surga, Simon Petrus tunggu memang. Lihat ini ibu datang, Simon Petrus bilang, "Salam ibu, mari silakan masuk." Wih, lihat ini ibu masuk, dia pun suami cepat-cepat mau. Pas suami mau masuk, ini Simon Petrus bilang, "Bapak sabar dulu, bapak sabar." Dia bilang, "Bapak sabar dulu, bapak sabar dulu." Hei, yang masuk itu saya pu istri. Bapak, betul. Yang masuk itu bapak pu istri, tapi maaf. Dari itu hari kan bapak hanya antar-antar toh. Jadi minta maaf, ini hari bapak hanya antar saja. Bapak pun tempat itu yang di sebelah yang api-api itu. Ibu-ibu, tadi ada yang suami hanya antar. Terus kasih tahu bilang nanti habis WA aku bapak jemput, ada. Pulang ke sobat tua bilang ada salam dari Simon Petrus. Ya saudara, memang kadang-kadang ini laki-laki dong just satu. Waktu masih pacaran dong rajin antar nona di gereja dong, wih jemputan. So nikah dia pemalas gereja. Pendeta pitanya, "Bapak, kenapa lepas mama sendiri pergi ke gereja?" Dia bilang begini, "Pendeta, waktu pendeta kasih nikah beta dengan ibu, itu kami dua telah menjadi satu. Jadi mama pergi gereja sama dengan bapak. Oh, jadi memangnya kalau mama sumakan sama dengan bapak sumakan." Ini ibu-ibu just satu, ibu-ibu loh. Siap bagus-bagus pergi gereja jalan sendiri. Sampai gereja juga ibu pendeta don tanya bilang, "Mama, sendiri?" "Teh bapak." Dia mantu tahu sendiri teh. Setahu waktu begini kenapa kawin dengan dia? Kenapa mau ambil risiko? Saudara-saudara, ini hal yang nggak bisa. Jemaat. Kadang-kadang kita ini, saya ini jadi pendeta ini saya agak aneh sedikit. Saya pendeta jemaat juga. Jemaat yang saya layani yang sekitar 260 kakak, tidak sebesar orang. Saya bayangkan, saya juga melayani kiri kanan ini. Agak aneh sedikit. Kalau orang bikin syukuran di rumah, undang pendeta, menarik. Waktu ibadah orang sedikit. Pas makan. Aduh, itu terbawa. Aduh. Minta maaf. Ulang. Aduh, bisa terbawa emosi. Waktu ibadah orang pas makan banyak kok sedikit. Don datang dari kadang-kadang don di samping rumah, mak kita ibadah dan tidak pilih. Dia pilih bilang, "Bapak, mari sudah." Dia bilang, "Masih ibadah." Dan bapak pilih supaya apa? Aneh. Di Horeb ini gereja jam berapa? 7 deng. Wih, jam 7 dong siap habis. Tapi dong belum pergi gereja. Dia pun anak dong bilang, "Bapak mama kok siap habis, kenapa belum pergi gereja? Sudah jam 7. Wih, belum ada orang. Kamu dua sudah yang orang. Mau tunggu orang mana? Yang itu bukan orang. Saudara-saudara, memang harus kita bertanya berulang-ulang tentang kita pun tindakan ini. Supaya betul-betul hadirat Allah yang kita lagi ada di hadirat Allah dengan firman dan apa tuh. Pada akhirnya kan cek kita ada lakukan kok tidak. Pernah dengar kalimat yang bilang begini, "Bosan pipi gereja masa-masa." Pernah dengar itu? Dia pemaksud. Karena kita tidak menjadi kesaksian. Kita tidak menjaga itu dalam hidup. Ada saya punya teman satu, dia lebih ekstrim. Kalau dia lihat orang kerja tidak betul, dia bilang, "Berhenti pergi gereja." Kok bisa begitu? Masa kerja ada hubungan? Iya,
Engkau kalau beribadah hari Minggu, tapi kalau tidak ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin, lebih tidak usah ibadah. Ya, hari Minggu kita boleh beribadah, berapi-api, berair-air. Hari Senin kita tidak menjadi orang Kristen yang menunjukkan kehidupan di kantor, di tempat kita kerja yang baik. Lalu kita pun ibadah itu untuk apa? Menjaga hadirat. Jadi ini benar, mengejar bagaimana kita berjuang. Tapi saya ingin tambah satu. Saya pastikan bahwa Tuhan kepingin betul-betul ada. Dan Tuhan memang ada di antara kita. Tapi menjaga hadiratnya itu menjadi sesuatu yang penting. Menjaga kata-kata, tingkah laku, kasih, kesetiaan, kesucian. Menjadi bagian yang penting di mana kita menjaga, kita tinggal di hadirat Allah.